Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nama saya Harmawan Tisialoho. Saya Insyotang. Dan saya Syahma Fitri Manura. Berikut kami akan menayangkan sebuah video dengan judul Penerapan Strategi Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam membuat teks cerita fabel. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, sebelum kita lanjut kepada kelas kita hari ini, buat sekretaris, siapa sekretarisnya? Saya, Bu. Oke, silahkan di absen ya teman-temannya. Ivana Maidea hadir. Agnes Simanjuntak hadir. Arafat Manalu. Baik, Bu, sudah hadir semua ya, Bu. Baik, terima kasih Agnes. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks fabel. Sebelum kita maju lebih lanjut, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar teks fabel? Sudah. Oh, baiklah, kalau sudah pernah, maka kita akan menjadi lebih mudah lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita ini. Di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa teks fabel itu adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang kehidupan binatang yang menyerupai dengan kehidupan manusia. Teks fabel itu memiliki 4 struktur, diantaranya itu yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir itu koda. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang orientasi. Orientasi itu berisikan pendahuluan dari suatu teks tersebut yang berisikan latar tempat, penokohan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada komplikasi. Pada bagian komplikasi nanti akan terdapat masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam teks tersebut ataupun dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada resolusi. Pada bagian resolusi, di dalamnya akan terdapat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh pada bagian komplikasi. Dan yang bagian terakhir itu ada koda. Pada bagian ini, di dalam akan berisikan tentang amanat ataupun pesan moral dari suatu cerita tersebut. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas, Bu. Baiklah, kalau sudah jelas di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan kerja proyek dalam membuat teks cerita fabel. Kalian silahkan buat bentuk kelompok untuk berdiskusi. Bu. Ya, Mak, cepat. Sudah siap semuanya? Nah, untuk membuat teks fabel, Ibu akan menyuruh kalian dalam bentuk kelompok dan melakukan sebuah proyek. Untuk tugas yang pertama, Ibu akan menyuruh kalian mengamati perilaku binatang yang kalian lihat di sekitar lingkungan kelas kita ini. Coba kalian amati dan kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan. Baiklah anak-anak, apakah tugas yang Ibu berikan sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai, Ibu minta salah satu anggota kelompok untuk menginformasikan kepada Ibu apa yang kalian dapat saat mengamati hewan di sekitar kelas kita. Saya, Bu. Silakan harapan. Tadi saya kebetulan berjalan ke belakang sekolah. Saya melihat ada rombongan semut yang berjalan beriringan membawa sebutir gula. Saya lihat. Oh, bagus. Nah, dari satu pendapat ataupun hasil pengamatan yang kalian dapat ini, Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat sebuah teks cerita fabel. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, cerita fabel itu merupakan cerita fiksi mengenai kehidupan binatang yang menyerupai kehidupan manusia. Nah, berangkat dari pengamatan yang kalian dapat, Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat sebuah teks fabel. Untuk bisa membuat sebuah teks fabel, maka kalian akan Ibu suruh untuk membuat kerangkanya, yaitu
yaitu kalian menyusun ide-ide pokoknya dari 4 struktur dari teks tersebut yang sudah Ibu jelaskan. Apakah masih ada yang mengingat apa 4 struktur teks tersebut? Si Bu. Coba, harapan. Struktur teks fabel terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Baik, sangat benar sekali. Maka dari situ kalian sudah bisa memulai tugas kalian, yaitu membuat ide-ide pokok ataupun kerangka dalam membuat teks cerita fabel yang berangkat dari pengamatan kalian, yaitu hubungan antara semut yang beriringan ataupun bekerja sama untuk mengangkat gula. Silakan. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap melakukan kerangka teks fabel yang diamati tadi? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu melakukan pengumpulan informasi untuk mengembangkan teks fabel yang diamati tadi. Baiknya, silahkan dibentuk lagi diskusinya untuk mendiskusikan. Baik, Bu. Nah, anak-anak Ibu, tadi kan sudah Ibu periksa nih beberapa dari kalian teks fabelnya dan sudah cukup bagus ya. Jadi sekarang Ibu mau kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian, yaitu teks fabel. Nah, kepada Arafat, coba presentasikan hasil dari proyek kamu. Baik, Bu. Baik, saya mewakili kelompok 1 akan memaparkan apa yang kami diskusikan. Judulnya Semut dan Kelinci. Pada zaman dahulu, ada seekor kera menemukan kebun pisang yang luas dan banyak buahnya. Ia senang bukan kepalang. Ia menceritakan temuannya itu kepada hewan-hewan lainnya. Begini katanya, tapi ingat ya, kebun itu milik Pak Tam. Jika kalian ke sana, pasti akan dibunuhnya, kata semut. Kemudian kawannya si kancil yang lebih besar dari dia mendengarkan kabar tentang pisang yang luas itu. Setelah bersusah payah, ia akhirnya menemukan kebun pisang milik Pak Tani. Kemudian kancil menyusup ke dalam, namun ia tak bisa mengambil pisang di atas pohon. Baik teman-teman, sekian hasil diskusi kami mengenai teks fabel. Nah, tepuk tangan buat Arafat. Oke anak-anak, tugas proyeknya tolong dikumpulkan ke Agnes ya. Dan semua pekerjaan kalian akan dipajang di mading. Nah, tadi sudah cukup bagus ya penampilan dari teman kita Arafat. Jadi, dari kalian apakah bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Arafat silahkan. Di sini saya akan menyimpulkan teks fabel yang kita pelajari pada hari ini. Jadi, teks fabel adalah teks yang berbentuk cerita dan menceritakan hewan. Pada umumnya ada 4 struktur teks fabel yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Tadi ada juga kelompok kami menceritakan tentang semut dan kelinci. Itu yang bisa saya simpulkan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Baiklah, sudah cukup ya simpulan dari teman kita Arafat. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ucapkan terima kasih. Demikianlah video dari kelompok 11. Kami sadar masih banyak kekurangan dalam video kami, maka dari situ kami mohon maaf dan semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Bye.